Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Senin, kita mau mereview bohlam kiriman kita ya, karena kita sangat sibuk. Banyak banget kiriman yang mau kita kirim dan harus cepat semua ya, karena mungkin mau dipakai mudik atau mau dipakai jalan ya, atau THR sudah turun, jadi banyak yang order. Nah, ini kita mau membahas bohlam-bohlam terbaru dari kita. Ini bohlam terbaru JL55. Bohlam JL55 itu apa? Ya. Nah, di sini kita mau memperkenalkan bohlam JL55. Ya, bohlam ini diorder untuk Mitsubishi Grandis. Ya, Mitsubishi Grandis dan Ford Fiesta. Jadi bohlam ini diorder untuk Mitsubishi Grandis dan Ford Fiesta. Yang diorder adalah bohlam yang paling terang ya. Saya kenapa bisa bilang ini bohlam paling terang, karena bohlam ini memiliki watt 55 ya. Untuk mobil Ford Fiesta ini menggunakan tipe H7. Bohlamnya adalah ini ya, tipenya adalah H7. Dan kalau yang Mitsubishi Grandis menggunakan tipe HB4 ya. Nah, bohlamnya seperti ini untuk low beamnya. Nah, kalau Anda order bohlam ini, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya. Jadi Jungki Wenas juragan lampu ya. Kardusnya akan seperti ini. Kita akan mereview ya barangnya, apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan merek lain ya. Satu, bohlam ini adalah mereknya apa? Mereknya adalah juragan lampu. Jadi kalau Anda bertanya mereknya apa, ya ini mereknya juragan lampu, dan di sini ada logonya, adalah tertulis logo JL ya. Ada logo JL dan di sini ada stiker garansi JL, juragan lampu ya. Juragan lampu adalah saya sendiri. Saya sendiri yang mereview ini adalah Jungki Wenas ya. Jadi kalau Anda mau order barang ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ini bohlam satu di order melalui Shopee, satu lagi di order melalui Bukalapak ya. Jadi saya membuka Anda untuk order di Bukalapak atau di Shopee, di Tokopedia, terserah. Silakan WhatsApp saya dulu, nanti kita akan kirimkan bohlam yang tepat untuk mobil Anda ya. Oke. Ini bohlam, apa keunggulan bohlam ini? Ini bohlam adalah bohlam terbaru, 55 watt ya. Apa sih bedanya bohlam 55 watt ini dengan merek-merek lain di luar ya? Nah, satu, kita harus jabarkan syarat bohlam bagus. Satu, syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya di sini artinya adalah harus sejujurnya. Bohlam ini 55 watt, saya ngomong sejujur-jujurnya, saya tidak mau menipu Anda, saya juga tidak mau ditipu jadi orang. Ini hanya 55 watt dan kita bilang 55 watt. Real. 55 watt real ini diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya. Di sini ada wattmeter, kita ukur dia harus 55 watt. Jadi bukan berdasarkan tulisan-tulisan atau deskripsi belaka. Ya. Di situ penting karena kenapa banyak yang menjual bohlam wattnya besar-besar, tetapi kenyataannya pada saat dipraktekkan diukur menggunakan wattmeter, wattnya tidak sampai. Ya. Jadi banyak pedagang yang membesar-besarkan, itu di situ saja sudah tidak benar. Jadi lebih baik belilah yang sesuai fakta. Ya, bohlam ini sesuai fakta 55 watt dan dia real. Nah, bohlam ini 55 watt kalau kita ukur menggunakan luxmeter, bohlam ini bisa mencapai 6,5 kali lebih terang dibandingkan halogen 55 watt. Jadi kalau bohlam standar mobil Anda 55 watt H7 ya, menggunakan H7 halogen seperti ini, nah Anda ukur di sini akan 1000 lux ya. Di jarak yang sama kita akan ukur bohlam ini bisa mencapai 6500 lux. Berarti bohlam ini 6,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Seperti itu. Ada yang bertanya, Pak, bohlam 55 watt Bapak berapa lumennya? Mohon maaf saya tidak bisa menjawab lumennya berapa, karena saya bukannya tidak mau kasih tahu Anda, karena saya tidak tahu lumennya berapa. Ya, saya bukannya nggak mau kasih tahu, karena kita nggak tahu lumennya berapa. Kok lu sebagai pedagang nggak tahu lumennya? Saya kan orangnya jujur, ngomong apa adanya. Ya saya bilang nggak tahu, ya saya bilang tidak tahu. Kenapa saya bisa tidak tahu? Karena kita tidak mempunyai alat ukurnya. Kalau saya bilang 80.000 lumen, Anda percaya tidak? Kalau Anda percaya berarti Anda kurang cerdas, ya.
Saya tidak bilang Anda bodoh, tetapi nanti kalau kita bilang bodoh nanti saya dianggap membuli karena kemarin kita YouTube disuspend. Kenapa? Karena kita bilang ada kata-kata cyberbullying ya. Nah, kita tidak bilang bodoh lagi, sekarang kita bilang kurang cerdas. Kenapa? Karena Anda kok bisa yakin percaya begitu saja? Ya, kalau kita bilang 80.000 lumen. Ada pedagang bilang bohlam dia 100.000 lumen. Kok Anda bisa percaya ya? Padahal kalau Anda sebagai orang yang cerdas atau Anda orang yang pintar, kok Anda bisa percaya gitu 80.000 lumen atau 100.000 lumen? Karena kalau Anda orang cerdas, Anda sudah buktikan bohlam ini 80.000 lumen. Buktiinnya mana? Contohnya, Anda beli durian montong, misalnya. Harga durian montong itu 1.200.000 misalnya. Nah, Anda harus tahu dong beratnya itu berapa. Ya, Anda tahu harus beratnya. Si pedagang bilang, gila lu jual durian 1.200.000 mahal banget misalnya. Atau 300.000 deh durian montong. Eh, mahal banget. Nah, si pedagang bisa ngomong, wah ini 3 kilo lebih pak. Nah, 3 kilo lebih Anda kan juga nggak mungkin percaya gitu aja 3 kilo lebih. Nah, ada alat ukurnya ditimbang. Ada alat ukurnya timbangan. Nah, sama. Ini juga kalau pedagang bilang 50.000 lumen, 100.000 lumen, 20.000 lumen atau berapapun ribu lumen itu dia ngomong, harus ada pembuktian. Anda harus tanya dong, buktinya mana, Pak? Ya, kalau itu Anda orang cerdas. Tetapi kalau Anda orang yang tidak cerdas, ya Anda percaya telan begitu-begitu aja. Sebenarnya saya mengajari Anda untuk pintar, edukasi sambil Anda mencari barang yang bagus yang mana, gitu ya. Tapi memang saya orangnya ngomongnya belak-belakan. Jadi kalau Anda merasa saya nggak ngomongnya kasar ya nggak usah follow, nggak usah subscribe ya. Seperti itu. Jadi saya tidak ada bermaksud untuk membuli Anda atau menjelek-jelekan Anda, tapi intinya adalah saya memberitahu bahwa inilah bohlam yang bagus gitulah. Syarat kedua bohlam bagus selain watt dan looks-nya real, syarat bagus bohlam kedua adalah tidak boleh ngedrop. Ya, tidak boleh ngedrop. Wattnya udah gede 55 watt, tetapi tidak boleh ngedrop dong. Ya, itu yang bagus. Nah, bohlam ini tidak ngedrop. Bohlam ini dinyalakan 55 watt ya 55 watt. Ya, tidak ngedrop. Saya jamin tidak ngedrop. Saya sudah ngetes di meja ini 24 jam dinyalakan, tidak ngedrop. Wattnya 55 watt satu hari loh. Jadi kita pulang kerja, kita tinggalkan, kita nyalakan, besok paginya saya tes tetap 55 watt. Bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin. Banyak di pasaran bohlam itu ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi bohlam ini bisa turun wattnya jika suhu lingkungannya berubah menjadi sangat panas. Contohnya, di ruangan mesin, mobil Anda macet, ruangan mesin akan panas. Kenapa bisa panas ruangan mesin pada saat macet? Karena mobilnya tidak bergerak. Kalau bergerak, angin panas di ruangan mesin itu akan pergi, kan mobilnya bergerak, ketiup angin. Nah, kalau macet, ruangan mesin panas, nah dia juga merasa panas, dia akan menurunkan wattnya. Sampai titik terendah adalah 42. Tetapi jika sudah kembali dingin, dia akan naik. Jadi wattnya ini variabel, adjustable, bergantung suhu lingkungan. Tetapi kalau Anda ngetes di meja ini, suhu lingkungannya standar-standar saja, dia tidak akan ngedrop. Tetapi di ruangan mesin kan berbeda. Ruangan mesin itu suhu ruangannya panas, ya karena pembakaran. Ya, apalagi mobilnya Ford, ya. Jadi Anda harus lebih baik memanajemen panasnya di mobil Anda seperti itu. Nah, kalau saran saya, macet ya matikan aja. Ya, tapi kalau nggak dimatikan juga nggak apa-apa. Nanti jalan dia naik lagi, gitu ya. Nanti soalnya takutnya ada orang yang menganggapan bahwa wah ribet, macet matikan, eh, jalan nyalakan. Oh nggak usah, seperti biasa saja pakai. Cuman maksud saya adalah saya mau memberitahu apa adanya bahwa LED ini variabel wattnya bergantung dengan suhu lingkungan. Kalau dia terlalu panas dia akan menurunkan wattnya. Kalau dia dingin dia akan menaikkan kembali wattnya. Jadi wattnya ini variabel. Bohlam ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop itu kalau wattnya udah turun itu nggak bakal naik lagi. Itu ngedrop. Tetapi kalau ini wattnya variabel, adjustable, ya seperti itu. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Tadi adjustable wattnya, sekarang adjustable putaran ininya. Jadi Anda belilah LED yang bisa diputar. Ya kenapa bisa diputar? Karena ya saya sudah bilang adjustable lebih baik. Supaya kenapa? Supaya Anda bisa memfokuskan sinarnya.
ya. Jadi kalau ininya knocknya di atas, Anda bisa taruh ini begini, atau Anda bisa taruh ininya dibalik. Sebentar, saya buktikan. Oh, sorry. Jadi harus bisa adjustable. Jadi ininya bisa taruh di bawah. Bentar. Sakit bro, tangan bro. Jadi Anda bisa, jadi knock ini di atas, Anda bisa taruh ini di bawah, atau ininya di bawah, atau ininya di atas lah. Pokoknya intinya LED ini adalah adjustable, ya. Saya selalu mengebar-geborkan selalu belilah LED yang bisa adjustable. Kenapa? Karena penting untuk mencari fokusnya, ya. Nah, selain itu, LED ini memiliki bayangan gelap kecil. Anda penting untuk mencari LED yang bayangan gelapnya kecil. Nah, kita akan tunjukkan apa sih itu bayangan gelap, ya, kita buktikan. Nah, ini bayangan gelap namanya. Ini bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil, bro, ya, tidak besar. Kenapa? Karena dia ada satu frameless di depan. Ya, ininya frameless dibandingkan sebelah sini. Jadi makanya untuk pemasangan nanti sudah yang buat yang sudah order silakan WhatsApp saya, akan saya pandu bagaimana pemasangannya yang benar, ya. Oh ya, spek bolam ini adalah 55 watt real 6000 Kelvin ya. Warnanya adalah putih. Warnanya putih, bro, 6000 Kelvin ya. Ya, 6000 Kelvin bolam ini. Jadi ini satu di order untuk Ford Fiesta tipenya adalah H7, ini untuk Mitsubishi Grandis adalah tipenya HB4 ya. Bohlam ini memiliki syarat bohlam bagus, tadi saya sudah bilang watt dan luxnya harus real, kedua adalah harus stabil wattnya, ketiga adalah adjustable dan bayangan gelapnya kecil. Keempat, bohlam ini tidak storing, jadi tidak mengganggu elektronik mobil Anda, apalagi mobil Eropa itu agak-agak rewel ya soal elektronik. Bohlam ini tidak storing, saya jamin ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan. LED ini berpendingin ya, double heat cooper pipe. Double heat cooper pipe ini asli, bro, bukan palsu. Hati-hati buat Anda yang membeli bolam-bolam murah, heat cooper pipe-nya adalah palsu. Apa itu heat cooper pipe? Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah bahas. Ya. Heat cooper pipe itu adalah, saya bahas sedikit, itu adalah sebuah vakum pipa tembaga yang vakum, yang tengahnya itu berupa batang. Ada yang pejal. Nah, kalau Anda mendapatkan yang palsu, itu adalah yang pejal. Namanya heat cooper pipe, dia adalah tabung hampa ya. Itu yang bagus, tapi hati-hati ketemu yang palsu. Yang palsu itu adalah berupa tabung biasa ya. Ini speknya pendinginannya double heat cooper pipe dan double cooper PCB ya. Di kelas-kelas tipe bohlam 55 watt yang merek lain, ini bohlam mempunyai diameter kipas paling besar. Jadi untuk pendinginan lebih bagus ya, satu. Kedua, kipasnya kencang, bro, RPM-nya. Kenapa kita bisa bilang kencang 10.000 RPM? Karena kita sudah ukur menggunakan alat ukur namanya tachometer. Ya, kita ukur adalah dia 10.000 RPM. Terus sudah 10.000 RPM, diameter kipas dia paling besar dibandingkan merek-merek lain, ya. Seperti itu, dan dia juga driverless, jadi Anda tinggal colok soket saja selesai, tidak perlu ngumpetin drivernya, ribet, bro, ya. Jadi ini bohlam yang saya sangat rekomendasikan untuk Anda 55 watt terbaru tipe double heat cooper pipe HB4 dan H7 di order untuk Mitsubishi Grandis dan Ford Fiesta ya. Mereknya apa? Sekali lagi mereknya adalah JL Juragan Lampu. Ini adalah 55 watt terbaru, JL55 kodenya. Bohlam ini memang baru ditawarkan di bulan Ramadan ini, 55 watt ya, 6000 Kelvin. Jika Anda berminat untuk mobil apapun, Anda silakan WhatsApp saya, kita akan pandukan tipe apa yang cocok untuk mobil Anda. Anda bisa beli, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Bisa berminat, bisa WhatsApp saya, nanti Anda mau beli di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee, silakan, nanti kita akan berikan linknya ya. Oke, cukup ya reviewnya ya. Jadi ini bohlam JL55 terbaru ya. Yang penting adalah Anda tahu spek dari bohlam ini. Kita tidak mau menipu Anda, kita tidak mau membohongi Anda. Bohlam ini adalah bohlam paling terang saat ini yang kita punya. Ya, syaratnya bukan cuma terang, tetapi dia mempunyai keunggulan lain, bayangan gelap kecil, adjustable, tidak storing, pendinginan bagus. Karena banyak di pasaran yang mendeskripsikan bohlam bagus-bagus pasti. Ya, saya menjual di online, saya tidak menuliskan deskripsi yang indah-indah. Kenapa? Karena
banyak orang meng-copy paste kata-kata saya di situ. Daripada di copy paste, mendingan Anda nonton video deskripsi saya ini, Anda nonton, Anda setuju dengan logika yang apa kita sampaikan, Anda boleh order. Kalau saya dibilang ngomong gede doang, mendingan Anda jangan ngomong. Jangan beli maksudnya, ya. Jadi kita tidak pernah memaksa Anda. Nanti ada orang yang bilang video saya dipotong-potong, si Jungki sombong banget, dia bilang lu jangan beli produk dia. Saya bukan sombong. Anda sebagai pembeli, Anda harus tahu barang apa yang Anda beli. Ya, barang apa yang Anda beli, sesuai dengan spesifikasinya atau tidak, gitu ya. Nah, kita sudah menjabarkan spesifikasi yang terbaik dari bolam ini, ya. Terima kasih.